Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Ivano dari kelas TI 42 Gabungan KSE. Di sini saya akan menyampaikan proses analisis resiko terhadap study case. Jadi baik, berikut merupakan study case yang ada tentang bengkel motor Hyong Jaya yang berada di Antapani, Kota Bandung. Baik, dari case ini dapat dilihat bahwa kondisi pada bengkel terdapat dua macam, yaitu kondisi internal dan juga kondisi eksternal. Pada kondisi internal, bengkel Hyong Jaya memiliki sesuatu yang disebut dengan kekuatan dan juga kelemahan, begitu juga dengan kondisi eksternalnya. Pada kondisi internal, bengkel Hyong Jaya memiliki kekuatan, yaitu memiliki mekanik yang handal, kemudian memiliki perkakas yang lengkap, dan juga menjual berbagai aksesoris kebutuhan motor. Sedangkan kelemahan dari kondisi internal yaitu kurangnya APD pada mekanik, kemudian kurangnya ketersediaan kotak P3K, nah, kemudian memiliki ruang tunggu yang kurang nyaman. Kemudian pada kondisi eksternal juga sama, memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan dari kondisi eksternalnya, yang pertama berada di pusat kota Bandung. Kemudian bengkel sangat dibutuhkan oleh pengendara jalan, terutama di jalan besar, jalan utama. Sedangkan kelemahan dari kondisi eksternalnya ada beberapa, yaitu terdapat bengkel yang telah menerapkan K3 pada pekerjaannya dan sistem kerja mereka. Kemudian baiknya pesaing serupa, kemudian juga posisi bengkel yang berada terlalu dekat dengan jalan raya. Kemudian harga spare part yang mulai naik dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu. Kemudian dari matriks kondisi proses, kita dapat membuat tabel daftar resiko proses. Oke, di sini daftar risiko proses dapat kita ambil dari seluruh kelemahan yang ada pada kondisi eksternal maupun internal dari bengkel. Di sini dapat kita lihat resource-nya atau sumber dari risikonya. Pertama itu pekerja tidak menggunakan APD saat melakukan pekerjaan, kemudian kurangnya persediaan kotak P3K, harga spare part yang naik, dan cuaca yang tidak menentu. Nah, kemudian dari resource tersebut atau dari sumber dari risiko tersebut, kemudian ada risk event. Di sini kejadian yang terjadi dari sumber risiko tersebut. Sebagai contoh dapat kita ambil risiko yang pertama, yaitu pekerja tidak menggunakan APD saat melakukan pengerjaan. Maka risk event-nya akan terjadi luka jika mekanik tidak berhati-hati. Kemudian juga tidak adanya APD yang dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, kemudian terdapat konsekuensi, yaitu dampak dari adanya risk event tersebut. Nah, sebagai contoh lagi, ini masih dari resource yang pertama, yaitu konsekuensinya terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh mekanik. Kemudian terjadinya kecelakaan kerja pada mekanik karena tidak adanya APD yang dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya ada kurangnya ketersediaan kotak P3K. Nah, risk event-nya yaitu pekerja yang terluka tidak dapat segera diobati. Nah, kemudian konsekuensi dari risk event tersebut, luka yang dirasakan oleh pekerja dapat menimbulkan infeksi. Gitu. Nah, hal ini juga kita berikan kepada seluruh resource yang lainnya. Dan kemudian kita dapat membuat bow tie sebagai gambaran dari resource dan juga konsekuensi yang terjadi. Nah, sebagai berikut. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan analisa terhadap risiko yang ada. Nah, di sini kita sebelumnya harus mengetahui dulu yang namanya risk matrix. Nah, yaitu adalah hubungan antara likelihood dengan severity sebagai berikut. Kemudian kita akan masuk
ke analisis risiko R1 atau yang tadi, yaitu pekerja tidak menggunakan APD saat melakukan pekerjaan. Nah, di sini kita dapat menganalisis perilaku kejadiannya menggunakan fishbone diagram. Nah, di sini dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti material, people, dan juga environment. Kemudian kita lakukan analisis perilaku konsekuensi atau nature of consequence pada risiko R1 berkode R1. Nah, risiko R1 ini menyebabkan operator atau mekanik mengalami luka sedang jika tidak berhati-hati, sehingga akan terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam penyelesaian masalah. Jadi dengan mekanik yang tidak menggunakan APD, maka mekanik akan mengalami kecelakaan kerja, kemudian akibat adanya kecelakaan kerja terjadilah keterlambatan dalam penyelesaian masalah dalam pekerjaan. Kemudian kita lakukan analisis likelihood pada R1. Nah, di sini kita memiliki data berupa hasil benchmark dari bengkel lain atau kompetitor. Nah, di sini dapat dilihat dari bulan Januari hingga Desember 2020 beserta frekuensi kejadiannya. Nah, setelah itu kita mencari rata-rata dari frekuensi kejadian tiap bulannya. Lalu kita dapatkan rata-rata sebesar 2. Nah, kemudian berdasarkan matriks likelihood, nilai 2 yaitu dapat dikategorikan frekuensi yang jarang. Nah, karena kejadiannya itu terjadi antara 2 hingga 3 kejadian dalam 1 bulan gitu. Nah, setelah itu kita lakukan analisis severity risiko terhadap R1. Nah, di sini juga ada data berdasarkan benchmark dengan kompetitor. Di sini terdapat periode kejadian dari bulan Januari hingga Desember 2020, kemudian frekuensi kejadiannya, dan juga rata-rata keterlambatan perbaikan motor. Nah, akibat dari kelalaian pekerja. Nah, itu juga rata-rata dari keterlambatan itu kita mencari rata-ratanya lagi. Jadi didapatkan nilai sebesar 2,5 jam. Nah, kemudian kita lanjut melihat matriks keputusan kebijakan ya, atau matriks severity-nya. Di sini karena 2,5 jam, yaitu terjadi pada level 3 dengan moderate, deskripsi sebagai moderate, yaitu memiliki kejadian rata-rata keterlambatan dalam selang waktu 2,01 jam hingga 3 jam. Kemudian kita mencari nilai dari risiko R1. Nah, jadi mencari nilai risiko itu adalah nilai dari likelihood kita kalikan dengan consequence. Nah, jadi yang tadi pertama itu kita mencari nilai likelihood mendapatkan nilai sebesar 2, dan konsekuensinya mendapatkan nilai sebesar 3, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi kita 6 itu dapat kita lihat dari risk matrix, di mana likelihood-nya tadi adalah 2 dan severity-nya adalah 3. Nah, jadi antara 2 dan 3 akan berpotongan di level medium. Nah, jadi risiko dari R1 dikategorikan sebagai medium. Nah, hal tersebut juga kita lakukan pada kondisi risiko R2, yaitu pekerja yang terluka tidak sengaja yang tidak segera mendapatkan pengobatan. Nah, di sini juga kita pertama-tama mencari menentukan fishbone diagramnya. Dan di sini dapat dilihat faktor-faktor menyebabkan adalah material, metode, dan juga manusianya. Kemudian kita juga mencari analisis perilaku konsekuensinya atau nature of consequence dari risiko R2. Nah, di sini dengan tidak adanya ketersediaan kotak P3K, maka pekerja yang terluka tidak mendapatkan pertolongan yang pertama. Nah, dengan tidak adanya mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan, maka luka dari pekerja tersebut akan menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, kemudian
Kita lanjut lagi mencari analisis likelihood-nya seperti R1 tadi. Jadi di sini kita sudah ada data dari hasil benchmark dengan kompetitor dari periode Januari hingga Desember dan juga frekuensi kejadiannya. Di sini kita mendapatkan rata-rata nilai sebesar 5. Nah, jadi dari matriks likelihood dapat kita kategorikan sebagai level yang 3, yaitu mungkin. Frekuensi mungkin dengan kejadiannya itu dapat terjadi lebih dari 5 kali dalam 1 bulan. Nah, kemudian kita lanjut mencari analisis severity risiko R2. Di sini juga kita memiliki datanya. Di sini kita melihat rata-rata biaya pengobatan. Nah, di sini dapat dilihat rata-rata dari biaya pengobatan setiap bulan itu sebesar 150.000. Nah, di sini berdasarkan matriks severity risiko R2 ini terkategorikan ke dalam level 3, yaitu moderate, dengan definisinya pengeluaran berkisar dari 150.001 hingga 200.000 rupiah per bulan. Nah, kemudian lanjut yang terakhir kita mencari nilai risiko dari R2, yaitu likelihood dikalikan dengan consequence. Nah, di sini kita mendapatkan likelihood dengan nilai sebesar 3 dan consequence sebesar 3, maka dapat dihasilkan 9. Nah, berdasarkan dari matriks risk tadi, dapat dilihat bahwa likelihood yang bernilai 3 dan severity yang bernilai 3 atau consequence yang bernilai 3 itu merupakan risiko yang dikategorikan sebagai high atau yang tinggi. Nah, begitu juga kita lakukan pada R3 dan juga R4. Nah, berdasarkan hasil rekap analisisnya, dapat dilihat pada tabel di sebelah. Kemudian di sini dapat dilihat rekap hasil risk analisisnya. Dari hasil risk score, itu R1 mendapatkan likelihood level sebesar 2, kemudian R2 sebesar 3, R3 sebesar 1, dan R4 sebesar 3. Nah, kemudian pada tabel berikutnya ada consequence. Nah, di sini dapat dilihat konsekuensi dari R1 memiliki skor risiko sebesar 6, dan juga R2 sebesar 9, R3 sebesar 2, dan R4 sebesar 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejadian yang terjadi pada studi kasus memiliki level risiko medium, low, dan yang paling tinggi yaitu high. Baik, sekian presentasi saya mengenai studi kasus analisis risiko pada bengkel motor. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.